Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk di sesi kali ini kita akan membahas berkaitan dengan manajemen dan administrasi kepenghuluan ya, khususnya untuk tema yang cukup menarik yakni manajemen arsip ya, pengelolaan arsip ya, secara sistematis dan efisien. Ya. Di mana manajemen arsip ini khususnya untuk di layanan ya, layanan pernikahan di KUA ya, eh, fungsinya tidak hanya menjadi sebagai bukti administratif semata ya, melainkan menjadi value atau nilai eh, hukum ya, nilai menjadi value secara historis ya, dan juga administratif ya. Eh, Salah satunya ya, secara manajemen pengarsipan ini ya dilakukan secara sistematis ya atau struktur dan efisien ya. Bisa dilihat daripada bukti-bukti dokumen yang lengkap ya, yakni dokumen pernikahan ya seperti buku nikah ya, berkas pendaftaran dan sebagainya. Kemudian regulasi yang diperlukan ya, eh, seperti halnya PMA ya, Peraturan Menteri Agama, kemudian juga Undang-Undang tentang kearsipan ya, itu menjadi salah satu eh, keniscayaan sebagai panduan atau acuan regulasinya. Ya. Kemudian nantinya tugas daripada manajemen pengarsipan ini ya, khususnya di kepenghuluan ya, yaitu nanti esainya ya. Nanti kita buat esainya terlebih dahulu, kemudian nanti bisa dianjurkan ya, di submit di jurnal ya. Ini untuk pemenuhan atau pengganti UTS ya, ujian tengah semester minggu depan ya. Jadi pada intinya eh, langsung saja berkaitan dengan ini ya, bisa menggunakan aplikasi alat bantu seperti halnya ChatGPT ya, itu bisa disesuaikan ya. Contohnya seperti ini ya, pentingnya manajemen administratif. Eh, Kan judul ya, abstrak. Ya, seperti ini salah satu contohnya ya, pentingnya manajemen arsip dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepenghuluan. Ya. Nah, ini bisa nanti juga diharapkan ya, itu menggunakan aplikasi Citasi ya, Zotero, Mendeley ya, itu bisa bisa dimanfaatkan. Contoh di sini, nah ini ada jurnal, International Journal of Sharia and Law ya, ini milik penerbit Qiyam Islamic Studies Center Foundation ya, Bengkulu, Curug ya. Nah, ini Bu Prof. Musda Asmara ya, ini managingnya, ini kawan kita ya di sana. Ini skupnya, ini berkaitan dengan Islamic International Law ya, atau International Law, Islamic Family Law ya, hukum Islam, keluarga Islam, criminal law ya, Islamic politik ya. Nah, ini begini caranya ya. Eh, IJSL ini kan nama jurnalnya ya, IJSL, International Journal of Sharia and Law, revisi.
Judul dan Prakyata agar masuk Tekuk IBSL. Nah, dalam bahasa Indo. Ini disesuaikan download ya. Ini downloadnya, template-nya ya. Nah, ini ada template-nya, di download saja. Baru disesuaikan sini ya. Kita bikin bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian eh, jumlah katanya 5.000 sampai 7.000 ya, meliputi introduction ya, method, result and discussion ya, kemudian conclusion ya, kumpulan dan referen. Apa style ya modelnya? Cara downloadnya pilih file ya ini, kemudian download ya, download. Kalau sudah, kita cek naskah yang sudah terbit ya. Nah ini baru jurnal baru ya. Jadi di sini masih free ya, atau nanti bisa disubmit di Jurnal 5 Banjar apa-apa ya. Tapi kebetulan website Jurnal 5 sedang perbaikan ya, jadi kita yang ada saja terlebih dahulu ya. Ini contoh yang sudah publish, satu nomor dua ya. Nah ini mengapa kita perlu melihat kajian terdahulu ya, karena satu untuk esensial konten isinya untuk jurnal ya, eh, memunculkan pembeda ya dari yang kita buat. Jadi kita bikin baru sesuai dengan format terdahulu. Kita bikin produk ya, satu produk, misal produk aplikasi ChatGPT ya. Eh, kita ingin bikin produk yang sejenis ya. Ini ChatGPT versi umum ya. Jadi misal untuk ChatGPT khusus untuk mempermudah dalam pencarian sumber ya, khususnya untuk autor-autor hukum Islam ya, misal ya, hukum keluarga untuk para akademisi, para mahasiswa hukum keluarga Islam itu bisa. Bedanya seperti itu ya. Jadi semisal ini membahas family law in Islamic and secular tradition ya. Nah, ini gender equity ya, legal reform. Nah, itu nanti dijadikan sebagai pembeda di sini. Misalnya ini bahasnya berkaitan dengan regulasi apa gender dan tradisi sekuler ya. Nah, ini nanti pembedanya apa, ya, novelty-nya. Nanti dimunculkannya itu di bab ini, setelah metode biasanya, atau di introduction. Nah, ini di sini. Tujuannya ya, to map reform ya, to map reform trajectories ya, dengan form simbolis ya, konteks sensitif. Nah, ini. Misal kita ingin membahas berkaitan uh, marriage administrative ya, mana ya, marriage administration ya. Kita cari di ini ya. Nah, belum ada. Nah, ini belum ada ya. Namun tentang marriage, tentang pernikahan, nah,
ada satu. Nah, ini baru satu ya. Jadi eh, masih banyak yang perlu dibahas, khusus karena ini jurnal baru ya. Namun skopnya ya kita sesuaikan. Kemudian misal cara mengetahuinya bagaimana? Kita kata kuncinya terlebih dahulu ya sini. Archival manajemen. Kita cari di sini. Nanti ini dijadikan sebuah sumber kajian terdahulu. Ya. Archival manajemen tidak ada ya. Ini juga tidak ada. Tentang manajemen ada satu ini. Fatwa zakat manajemen ya. Islamic political perspective context of climate crisis ya. Dua, kemudian ya paling tidak ada berapa lah, tiga atau lima. Penghulu, ya. Misal berkaitan dengan penghulu, ada atau tidak ya kita cek. Penghulu tidak ada, digital pernen, digital ada. Ya, di sini ya. Jelas Islamic Principle, ini juga bisa ya. Governance ada satu, cukup banyak ya. Nah, kemudian kita buat di sini. Satu ini kajian terdahulu ya. Satu kopi, lanjut buatkan, susunkan ya. Buat intro, pendahuluan ya. Bahannya dari ini ya. Sebagai kajian terdahulu. Satu ya. Gambaran saja. Jurnal karya 2025 ya. Kemudian ini sudah, ini juga ya, 2025 juga. Rata-rata 2025. Kemudian juga ini 2025 juga. Kemudian integration 2025. Lanjut 2028. Ya, yang 2028. Nomor 6, kemudian 7. Cukup ya. Salma atau Salman ya? Salman 2025. Bisa juga jurnal yang lain sebagai apa? Sebagai pembanding ya. Sebagai pembanding misal di jurnal GMK. Kalau kita punya jurnal ini ya, Murakahat, kampus jurnal GMK, jurnal Munakahat Banjar ya. Nah ini jurnal Munakahat kita ya, sedang perbaikan ya.
sedang perbaikan, kita tinggal saja, kita cari yang mudah saja ya. Hmm. Maslahat ya. Coba jurnal yang ini ya. Caranya bagaimana? Menu search ya, pencarian. Kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya ini kata kunci tentang manajemen lah. Tidak ada ya. Nah ini ada. Manajemen of long distance marriage ya. Kalau sendiri in Kendal lain. Satu. Kemudian channel syariah. Wakaf. Ini boleh lah. Satu ini 2023. Lanjut yang ini 2002 ini. Kelas itu yang juga 2002. Ah, ini. Nah, ini, ini kurang lebihnya hasilnya. Ya. Perkembangan informasi pernikahan dalam konteks hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari dinamika transformasi kelembagaan. Dalam hal ini administrasi ya, administrasi kepengurusan. Kemudian nanti gapnya, ini kajian terdahulunya, hukum internasional berinteraksi dengan konflik global. Gapnya atau yang celah penelitiannya atau potensi atau peluang yang eh, dapat dibahas ya, yakni analisis peran manajemen arsip ya, dalam meningkatkan kualitas layanan kepenghuluan dalam perspektif kepenghuluan Islam. Kemudian kalau lebih ingin fokus ya di Jawa Barat, di Kota Banjar, atau di Cilacap, atau di Pangandaran, atau Tasik ya, Ciamis, nggak disesuaikan. Ya. Misal tambahkan lokasi riset ya, di eh, Kota Banjar misal. Ini ya, dalam konteks yuridisnya. Kemudian tambahkan regulasi ya. Regulasi terbaru baik dari undang-undang, peraturan pemerintah, PMA, ya, KPMI, ya, dan lain-lain. Atau KHI, ya, KHI. Nah, ini contohnya, ini contoh saja. Nanti disesuaikan. Nanti baru dialih bahasakan ke bahasa
Inggris profesional di translate undang-undang kearsipan, kemudian pemerintah, peraturan pemerintah ya, pelaksanaan undang kearsipan ya, kemudian data pernikahan, KHI, setiap perkawinan wajib dicatat. Nah, KHI kemudian di SIMK seperti itu ya. Nah, ini gambaran umumnya sudah ada. Kemudian nanti tadi yang template-nya yang sudah di-download itu disesuaikan. Gitu. Maslahah. Ya, ini. Sesuaikan artikel ini kan gambarannya sudah ada ya. Sedikit sudah ada. Lanjut apa memasukkan atau ikuti template berikutnya. Contoh di sini berarti ada yang misal kemudian Imron. Misal dengan penulis luar negeri ya kosongan saja lah. Nanti bisa. Atau mau ditulis nggak apa-apa. Bakari Arabi. L Arabi. Nah, sudah lah. Nah, ini sudah ini ya. Metode ya, sampai metode ya. Nanti sumbernya dimasukkan juga. Jangan tidak pakai sumber. Discussion ya. Metode sudah ini. Mulai dari sini aja lah. Ini kemudian kita sesuaikan 12 ya. Nah, itu sudah ini ya.
10, 10. Oh, ini 10 ya. Ini 10. Nah, gitu ya. Sesuaikan saja. Nanti kan ada revisi biasanya ya. Oh, ini saja. Ikut saja lah. Ini kemudian aplikasi ya. Kemudian corresponding. Close. Tuh. Ini kosongan saja, kemudian abstrak ya. Abstrak dimasukkan. Abstrak ini kata kuncinya juga dimasukkan ya. Jadi nanti tugasnya eh, 1 minggu ya, ini pertemuan ke-7 dan ke-8 ya ini ya. Ini materi hari ini penjelasan saja, namun minggu depannya UTS ya. UTS-nya mengerjakan ini ya, membuat atau submit naskah ya di jurnal tertentu, bebas ya, tidak harus di IJSL ya, bisa di Munakahat, bisa di Imam Banjar, bisa di kampus lain ya. Oke, ini close saja. Kemudian dihapus, maksudnya bukan close ya. Nah, ini metodenya tidak perlu ya. Maksudnya tidak perlu ditulis metode ya. Kemudian ini sudah, kemudian lanjut ke metode sudah ini ya, Senturi. Ini sudah. Nah, ini lanjut ini ya. Nah, nah, ini versi bahasa Indonesia terlebih dahulu. Oke, ini sudah, kemudian resal ini discussion ya. Ini kalau susah kayak gini saja. Ganti word, pindah word. Oke, nanti dirapikan ya. Karena ini tabel marriage ya, jadi oke, nanti cek lebih dahulu ya sini. Daftar KA di Kota Banjar ya. Karena ada 4 kecamatan. Nah, nanti 4 ini ya. Misal contohnya ini ya. Kalau Kecamatan Pataruman ya. Kalau Purwoharja, Pataruman, Purwoharja, Kecamatan Banjar.
revisi bab hasil dan bahasa. Ada 4 KUA di Kota Banjar ya. Kalau mau 2 KUA saja nggak apa-apa ya. Misal KUA Sari sama Banjar atau Purwoharjo sama Kota Rumah saja. Contoh ini ya, contoh. Itu kajian lapangan. Kalau kajian literatur, ya nanti disesuaikan. Nah, contohnya seperti ini ya. Simkah. Kalau ini, coba kita cek yang sudah terbit itu formatnya seperti apa. Jadi tiap-tiap tiap-tiap jurnal itu beda-beda ya. Gaya selengkungnya atau gaya tulisannya. Contohnya introduction, apa style ya. Nah, kemudian method dimunculkan ya, ditulis, result and discussion, seperti itu ya. Tulis biasa ya, referen. Seperti itu ya. Ini kemudian nanti dimasukkan. Kajian terdahulunya berarti dimasukkan, disimpan terlebih dahulu ya. Mulai dari si siapa ini, karya ini. Karya apa Aptab Haidar. Loterannya tadi sudah masuk ya. Kita cek. Nah ini kita copy, kemudian paste. Baik, buat ya. Ini dihapus. Nah, cirinya yang menggunakan aplikasi ya, Zotero ataupun Mendeley ini, nah ini terblok seperti ini ya. Kalau yang belum kan nggak ada ini. Nah, ya. Wail Zahra Mahdi ya. Kita cek, ini close saja. Nah, kalau selesai di manual terlebih dahulu lah. Apa. Nah, kemudian Ahmad Alimuddin, kita cek, ini close saja.
Education plus ya. Either, but the word. Nah, ini Haidar Ahmad bahwa ini ditemukan entropi ya. Kemudian Safarudin sudah Safarudin. Ya. Nah, ini jadinya pokoknya di blog ya. Nah, ini yang dikutip ya. Kemudian Abdul Syakir Salman. Ini Salman, kemudian Hilda Rahma Saidah. Berarti yang ke ini ke nah ini. Kemudian Ihyani Malik, bukan Ahyani Malik ya, Ihyan. Kita cek apa sudah masuk. Malik Abdul Qadir. Nah, lah cukup ya. Itu pengembangannya bisa dikembangkan lagi ya. Tadi metode ini tidak salah ini ya. Kita cek dulu. Nah, ya. Kalau sudah, ya ini andai sudah selesai semua ini, ya, baik dari Faisal ya. Ini Faisal yang discussion-nya, nanti dialih bahasakan ya. Ini ada 3 item, apa? eh, ini nanti dijadikan beberapa item. Kita cek saja yang sudah terbit. Ada berapa bahasan ya di intermethod. Kemudian perasaan discussion satu ya, ada satu bahasan. Kemudian cuma satu bahasan ini. Coba yang akan satu ya, asul ya. Kemudian juga 3, ini 3 bahasan ya, 3 sub bahasa, subbab maksudnya.
revisi bab ini menjadi 3 atau 4 sub sub bahasan. Nah, ini kondisi umumnya, syariah komplainnya atau apa, kepatuhan hukumnya, ya. Dan variasi implementasi, ya. Kemudian implikasi hukum Islam, analisis teori, ya, tentang digitalisasi. Oke, lanjut ke kesimpulan. Nanti disesuaikan variasi atau komparasi, ya. Variasi atau komparasi, implikasi hukumnya seperti apa, kemudian analisis teori dalam tantangan digitalisasi, khususnya untuk pelayanan, pelayanan dalam bentuk digital, khususnya berkaitan dengan apa itu pernikahan. Oke, seperti itu. Kemudian kalau sudah simpulan, ya. Ini kalau sudah berarti lanjut ke conclusion selanjutnya, ya. Nah, kalau referen karena tadi sudah menggunakan Zotero, aplikasi aplikasi citasi, ya, langsung saja edit dulu, Bang. Nah, ini hasilnya, hasil kajian terdahulunya atau sumber eh, referensi yang digunakan yang disitasi tadi. Dan ini kalau sudah selesai, langsung di submit, ya, di jurnal. Nanti untuk tutorial submitnya bisa cari di YouTube, ya, tutorial ini. Cukup mudah, ya. Di sini registrasi, ya, ada menu registrasi atau carilah di menu registrasi. Di sini juga sama ini, ya, menu registrasi. Nah, ini ada menu registrasi, yang ini juga sama, ya. Nah, dev name, nama depan, pemilih name, nama belakang, ya, afiliasi, IMA Kota Bandar, Indonesia, dan apa, ya. Oke, langsung saya contohkan lah. Islam Ahyani Institut Akul Bidan Al Azhar. Kemudian bahasa apa negaranya? Passwordnya juga jangan lupa, ya, dilakukan. Misal seperti ini, ya, atau bebas, ya. Kemudian passwordnya sekuat mungkin lah. Misal misal kita add 1/2015. Kemudian pilih yes, yes, ya. Kemudian next. Oke, kalau sudah klik next.
Kemudian simpan passwordnya biar tidak lupa ya. Kemudian yang terpenting, edit my profile di sini. Nanti kalau tidak dirubah, ini tidak bisa submit atau tidak bisa upload ya. Kontak di roles ya. Pilih author ya. Kalau tidak dicek centang author nggak bisa ya. Nggak bisa, tidak bisa menjadi author ya. Kemudian reviewing interest, ini kepakaran bebas ini ya. Islamic, memilih law, misalnya law, kemudian law, kemudian simpan. Intinya inilah, intinya author itu dicek sudah. Kalau sudah, back to submission. Kemudian kalau sudah, ditulis title-nya, judulnya. Title-nya masukkan sini. Kemudian checklist ini, checklist, checklist, begin submission. Sudah, kita tunggu. Nah, ini kata kuncinya, masukkan. Kata kunci ya. Kata kunci ya. Klik dengan abstraknya. Dan ini saja. Sudah referen. Referensinya dimasukkan yang tadi. Yang di bab ini baru sedikit. Nanti kalau bisa banyak ya diperbanyak. Tambahan dan continue ya. Ini kan belum upload tuh. Nah ini upload. Ini nanti namanya diganti saja. Artikel kan. Nanti namanya diganti saja. Submission ya. IJSL submission. KUA. Oke. Kalau sudah, nah ini ya, ini ganti saja. Tadi ada perubahan. Upload file, ya ini. IJSL submission KUA, ini ya. Artikel, kemudian ini kontributornya. Next. Nah ini dicari. Ini edit salah. Apa ini? Oh, salah. Nah, 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 ini kalau sudah muncul seperti ini ya. Dan add lagi nama penulisnya. Ahmad Adin. Ya, Adin. Phone. Ya, aplikasinya. Lalu juga. Nah, bukan. Kemudian add lagi. Itu siapa? Nah, ini. Bakari Arabi. Oh, Imron dulu ya. Imron. Ini dulu apa lah.
info tanda email ya. Ini sesuai email yang aktif ya. Yang negara ya. Jelas, tidak. Ya. Simpan lagi. Lihat add lagi. Tampak ya. Nah, ini alternatif saja ini. Sudah. United Kingdom. Afiliasi. Arabic ya. Kemudian simpan ya. Verify. Nah, ini ya. Kemudian simpan ya. Continue ya. Continue ya. Misal udah eh, lengkap semua ya, langsung submit ya. Klik submit ya. Baik, saya kira cukup ya. Nanti hasil submitnya, ciri-cirinya ini eh, bukan incomplete tapi submission ya. Baik, saya kira cukup. Semoga bermanfaat untuk pertemuan hari ini. Jadi intinya UTS diganti submit naskah atau hasil daripada apa esai-esai kalian yang terdahulu dibuat. Ya. Contohnya di sini kemarin. Nah, ini kan sudah bukan. Kalau dari 5 tugasnya. Nah, ini bisa nih. Tinggal diganti saja ini ya. Tinggal diganti saja. Kemudian dialihkan ke format jurnal ya. Intinya itu ya. Tugas UTS-nya seperti itu ya. Baik, kalau lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.